Halo, selamat sore teman-teman Gertoto, kembali lagi di FB Live Gertoto nih. Nah, kali ini kita mau ngebahas motor listrik hasil konversi nih. Kali yang lagi viral nih kebetulan Honda Beat garapan Bintang Racing Team atau BRT nih yang markasnya ada di Sentul. Nah, jadi sore ini kita sudah bersama Pak Tommy, bos dari BRT. Halo Pak Tommy. Halo. Ini kemarin sempat rame nih Honda Beat hasil konversi ya. Garapan BRT maksudnya. Ya, ini prototipe pertama kami ya, Honda Beat Fi. Ya. Oke, ini unitnya sudah selesai dan sudah teruji. Ya. Unit motor ini adalah Beat Fi pertama ya. Dan kami mengkonversinya dengan dinamo 2 kW ya. Dengan baterai 72 volt 25 ampere hour. Ya, saat ini top speednya yang bisa tercapai adalah 80 km per jam maksimal. Itu pakai ada riding mode-nya gitu nggak Pak? Ada, jadi motor ini terdiri dari dua riding mode saat ini ya, karena kita berkembang terus. Jadi ada mode 1 dan mode 2, di mana mode 1 ini lebih powerful, mode 2 ini lebih smooth. Ya. Nah, tapi tidak sampai 2 mode saja, nanti kita bisa buatkan 3 sampai 5 mode seperti itu. Ini kalau secara kasat mata Pak ya, mungkin nggak ada yang beda kali ya. Tapi kalau lihat dari sini baru kelihatan nih. Nah, secara fisik nggak kelihatan, kalau dari sebelah kiri, sebelah kanan kelihatannya itu di bagian BLDC. Jadi BLDC-nya ini dibuat khusus untuk Honda Beat dengan as Honda Beat. Dan mountingnya atau bracketnya juga untuk Honda Beat. Jadi di sini tidak ada proses pengelasan, hanya bagian mesin kanannya dibuang, bloknya dibuang, dan kita langsung masukkan BLDC dengan bracketnya seperti itu. Berarti ini cuman yang dibuang cuma ini aja ya. Bagian knalpot, arm juga dibuang. Arm nggak ada yang dibuang, menggunakan motor aja ya. memasukin motor saja. Jadi armnya, swing armnya juga masih menggunakan standar. Kalau kita lihat ke sebelah sini, ya. CVT-nya pun masih menggunakan standar. Oh iya. Ya, ini masih menggunakan CVT, hanya saja CVT ini dibikin fix. Ya, di fix artinya sentrifugalnya tidak difungsikan. Kita membuat puli belakang pada kondisi bukaan maksimum atau yang paling kecil, dan depan adalah bukaan maksimum yang paling besar. Sehingga CVT-nya terpasang seperti ini. Jadi tetap butuh perawatan juga banyak motor Beat biasa ya. Ya, paling perawatannya hanya oli gearbox-nya tetap dipakai. Ya, tetap dipakai. Sisanya sudah enggak. Nah, ini bisa berputar, sudah kecepatannya sudah ditentukan. Ya. Nah, bisa dinyalakan seperti ini, hanya ditekan tombol. Ya, ini sudah nyala, sudah ready, maka sudah bisa diputar. Nah, seperti itu. Ya. Sudah bisa berputar, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, uniknya lagi dari unit kami tidak menggunakan speedometer digital, tapi kami menggunakan speedometer originalnya. Jadi speedometer tetap berfungsi, ya. Kemudian meteran bensinnya kami ubah menjadi meteran daripada baterai itu sendiri. Oh, jadi ini artinya baterainya full. Full ya. Sekarang baterainya full. Berarti dia menyesuaikan kondisi baterai nanti. Betul. 100% gitu Ya, ya. karena ini dikonversi menjadi meteran baterai, dan ini sudah diprogram oleh ECU-nya BRT. Ya. Nah, kemudian di sini tadi ada tombol mode, di sini ada tombol mundur. Oh, ini buat mundur. Ya, mundur. Oh, yang di video sosmed Ya, mundur ya. betul. Kemudian yang kita ini ya. Nah, ini posisi baterainya di sini ya. Posisi baterainya ini saklar utama sesuai regulasi. Kemudian ini ECU Juken 10 controller yang BRT kerjakan. Nah, ini posisinya seperti ini. Berarti Dan BRT yang dipakai di sini apa aja, Bro? Dari selain motor tadi ya? ya ECU-nya ya,
kabel bodinya, throttle-nya, dinamonya, hampir semua BRT kecuali baterainya. Baterai ini kompatibel, jadi baterai ini bisa pakai punyanya Gesit, punyanya Motobat, ya atau yang sejenisnya, yang penting 72 volt. 72 volt. Ya, betul. Ini jarak tempuhnya berapa Pak? Yang kita udah coba itu untuk satu kali ngisi kurang lebih sekitar 50 kilo. Jadi tergantung cara berkendara juga sih. Jadi kalau misalnya berkendaranya apik bisa 60 kilo juga sih. Banyak motor-motor listrik yang listriknya nggak sampai segitu. Nah sebenarnya ini sih belum ending karena gearboxnya ini kan masih 45-15. Jadi kalau misalkan masih mau dimainkan oleh teman-teman mekanik dengan rasio yang lebih berat, maka speednya bisa tercapai 100. Nah, itulah keunggulan konversi BRT. Masih banyak turunan yang bisa dimainkan atau dimodifikasi supaya bisa mencapai top speed karena modelnya adalah mid drive. Jadi teman-teman mekanik masih bisa berkreasi, puli depan, puli belakang dan yang lain lah masih bisa banyak dikerjakan. Ini nggak cuma konversi aja, tapi ini masih banyak part-part bawaannya. Betul, masih karena kami menekan biaya supaya lebih murah, tapi lebih tahan lama, kira-kira begitu. Ini kalau konversi dari BRT sendiri ada garansi atau? Kalau dari BRT itu garansinya motornya garansi 1 tahun, ECU-nya garansi 1 tahun. Ya baterainya tergantung makernya. Kalau Gesit itu 2 tahun, ya. Kalau Birubat itu 1 tahun. Nah praktis sebenarnya sama dengan motor baru sebenarnya, gitu loh. Nanti selain bitnya apa lagi sih yang bisa dikerjain buat dikonversi selain? Saat ini kami sedang membangun prototipe, kurang lebih nanti ada 20 unit sepeda motor yang beredar. Kami akan selesaikan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi yang kami jual semuanya nanti plug and play, nggak ada yang dimodifikasi. Kayak gini maksudnya plug and play ya? Plug and play seperti ini ya, plug and play seperti ini, bentuknya halus, ya, rapi, tidak ada potong memotong, ya seperti ini. Ya. Ngomongin biaya Pak, kalau untuk kayak Honda Beat ini motor Matic 110 cc itu berapa Pak? Kami menjualnya kit kami tanpa menggunakan baterai, yaitu 7,5 juta. Ya, kisaran 7,5 juta untuk 2 kW karena baterai itu relatif. Jadi nanti ada teman-teman yang bisa beli punya Gesit atau punya Birubat atau bisa sewa. Jadi sebenarnya relatif. Jadi akhirnya penjualan baterai dan unit konversinya kami pisah. Tapi kalau misalnya kayak Matic yang lebih gede, misalnya kayak NMAX itu udah bisa dikerjain pas sekarang? Bisa. Jadi kami bisa mengerjakan motor apapun karena kami mendesain sendiri semuanya gitu ya. Prosesnya katanya sebentar Pak, padahal cuma 2 jam. Saat ini kurang lebih 1 jam setengah gitu, 1 jam setengah, tapi harusnya nanti kecepatannya bisa dipersingkat lagi sampai 1 jam saja. Ya seperti itu, tidak perlu berlama-lama dan bisa ditunggu harusnya. Kami baru akan menjual nanti pertengahan Desember dan teman-teman nggak perlu datang ke BRT karena nanti bisa dilakukan di bengkel rekanan BRT yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami juga sedang akan melakukan training di minggu pertama di bulan Desember untuk mekanik pemula yang menjadi rekanan BRT untuk menjadi bengkel konversi. Jadi konversi itu akan bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Apalagi nanti di tahun depan sampai di bulan Maret itu kami akan memiliki kurang lebih 1.000 bengkel konversi. Jadi biaya konversinya hanya 7,5 juta. Kalau yang 2 KW, nanti kalau yang 3 KW, 5 KW terpautnya nggak akan banyak, paling terpaut 1 jutaan saja. Jadi itu include semua part elektrikalnya Sudah tinggal pasang saja. Itu kabel bodi juga katanya nggak diganti? Sudah, kabel bodi nggak diganti, kita hanya tambahan kabel bodi yang kita berikan, gitu sih. Siap-siap, terima kasih Pak Boni. Ya, oke. Menurut kalian nih, mending beli motor listrik baru, ibaratnya garasi juga makin sempit kalau beli unit baru, atau konversi kayak gini nih yang secara proses cepat, bahkan cuma bisa 1 jam setengah. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai bertemu di video selanjutnya.